Halo semua, bertemu lagi dengan aku Kofifa Wulandari di channel YouTube Almedia Present. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu blog dan apa sih bedanya dengan website. Jadi simak video ini sampai habis ya. Dimulai dari pengertian blog. Blog adalah media online yang isinya konten dalam bentuk artikel video dan juga foto yang dikelola oleh penulis yang biasanya disebut dengan blogger. Kalau gitu blog sama dengan website dong? Nah, jangan salah, blog itu beda dengan website loh. Website itu kumpulan halaman online yang dapat diakses dengan internet lewat alamat domain tertentu. Sedangkan blog adalah salah satu jenis website yang berisi konten, artikel, berupa opini, pengalaman, sampai informasi pengetahuan. Topik yang ada di blog pun biasanya fokus pada satu bidang saja, seperti lifestyle, finance, kesehatan teknologi, kuliner, dan juga masih banyak lagi. Nah, kalau kita dilihat dari segi kontennya, blog itu termasuk ke jenis website dinamis. Soalnya isi konten yang diunggah di blog itu berubah-ubah. Kalau dari segi kepemilikannya, selain dikelola perseorangan, blog juga banyak digunakan oleh bisnis yang punya tujuan membangun branding publikasi hingga mempromosikan produk. Setelah mempelajari apa itu blog, sekarang yuk kita bahas soal struktur blog. Memang biasanya blog punya tampilan dan tatanan struktur yang cukup beragam. Tapi, pada umumnya struktur blog terdiri dari beberapa komponen seperti berikut. 1. Yang pertama ada header. Header adalah bagian atas blog yang berisi judul, deskripsi, dan juga menu blog. Yang kedua adalah navigation bar. Navigation bar ini adalah elemen yang bisa juga disebut sebagai menu untuk membantu pengunjung memilih dan menjelajahi konten blog. Yang ketiga adalah main board, yang merupakan bagian di mana postingan blog kalian berada. Di bagian ini terdapat struktur seperti judul, tanggal, nama penulis, dan juga sejenisnya. Selanjutnya ada sidebar, yang letaknya di sisi samping blog. Nah, biasanya sidebar ini memuat beberapa rekomendasi artikel, populer website, iklan, atau informasi tambahan lainnya. Dan yang terakhir ada footer, yang biasanya ada di bagian bawah blog, yang kebanyakan berisi tentang informasi penulis, media sosial, atau form subscription. Nah, sekarang kita bahas beberapa jenis blog yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, yaitu ada jenis blog pribadi atau personal. Bagian ini digunakan untuk tujuan pribadi. Bisa dibilang blog itu semacam jurnal online untuk mencatat pengalaman pribadi. Meski sifatnya personal, nggak sedikit pula orang yang sukses itu menggeluti jenis blog ini. Contohnya adalah nakedtraveler.com. Blog pribadi milik Trinity berisi pengalaman keliling dunia, dan karena kisah-kisah uniknya, blog ini sukses diangkat menjadi buku dan juga film. Selanjutnya ada blog profesional. Berbeda dengan blog pribadi, konten-konten dalam jenis blog ini dibuat khusus untuk menunjukkan profesionalitas pemilik blog. Misalnya, kalian seorang ahli di bidang SEO dan IT. Nah, kalian bisa buat blog yang berisi tentang konten-konten sesuai topik-topik yang kalian kuasai tersebut. Blog profesional yang bisa kalian tambahkan ke dalam list referensi adalah alona.co.id, milik Rico Huang yang fokus membicarakan edukasi bisnis online. Kemudian yang ketiga ada blog bisnis atau perusahaan. Nah, saat ini banyak perusahaan yang memanfaatkan media blog untuk bisnis, seperti untuk mempromosikan produk, mengumpulkan lead, sampai mendatangkan visitor ke website bisnis atau toko online. Nah, misalnya kalian punya toko online yang menjual pakaian, kalian bisa membuat konten blog yang berhubungan dengan pakaian, seperti cara mencuci pakaian dengan benar, cara menghilangkan noda pakaian, dan lain sebagainya. Nah,
Misal konten tersebut muncul di halaman pertama atau bahkan ranking 1 di pencarian Google, maka calon konsumen jadi lebih mudah mencari bisnis kalian. Jadi bisnis kalian akan menjadi lebih terpercaya dan berpeluang mendapatkan konsumen. Nah, di All Media Present sendiri sudah mempunyai blog sebagai salah satu sarana konten teknologi, keuangan, dan sebagainya. Setelah tahu apa itu blog dan jenis-jenisnya, sekarang saatnya kita cari tahu gimana cara membuat blog. Nah, ada beberapa hal yang dibutuhkan untuk membuat sebuah blog. Ialah bisa memilih tema atau topik khusus yang diulas di blog. Artinya, konten yang ditampilkan pada satu blog merupakan bagian dari satu topik yang sama. Sebenarnya kalian bisa saja membuat blog dengan tidak menggunakan maze blog, alias membuat blog campur-campur. Akan tetapi dengan menerapkan maze blog, kalian bisa lebih fokus terhadap topik yang kalian buat dan membuka kesempatan untuk mendapatkan iklan. Nah, jika kalian masih bingung membuat niche blog itu gimana sih, kalian bisa memakai cara seperti ini. Yang pertama yaitu kalian bisa memilih topik yang kalian suka dan kuasai. Tujuannya supaya kalian tidak kesulitan dan jenuh saat mengelola blog dalam jangka panjang. Pertimbangkan juga topik blog yang populer agar peluang mendapatkan banyak pembaca semakin besar. Salah satu cara agar mendapatkan informasi tentang topik yang populer dengan bantuan Google Trends. Incar topik yang menguntungkan. Ada beberapa topik yang sering mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Keuntungannya bisa didapatkan dari iklan, menjual produk, hingga afiliasi. Beberapa topik yang menguntungkan ada banyak sekali, seperti ada teknologi, kecantikan, bisnis, dan juga lain sebagainya. Nah, untuk hal yang dibutuhkan selanjutnya dalam membuat blog adalah tentukan platform untuk membuat blog. Nah, di sini aku akan merekomendasikan platform membuat blog gratis untuk kalian. Yang pertama yaitu ada WordPress.com. WordPress.com merupakan Content Management System atau CMS yang pembuatan websitenya menggunakan server hosting milik WordPress dan nantinya nama website kalian akan berisi domain wordpress.com. Yang kedua ada blogger.com. Blogger.com atau Blogspot yang merupakan platform CMS milik Google. Kelebihan saat kalian menggunakan blogger.com adalah kalian bisa memanfaatkan layanan dari Google seperti Google Ads dan juga Google Analytics. Dan yang ketiga ada WordPress.org. WordPress.org adalah CMS open source yang dapat digunakan secara gratis. WordPress.org dikenal akan penggunaan yang mudah, tampilan yang menarik, dan juga tersedia plugin canggih yang cukup melimpah. Langkah terakhir adalah tentukan nama domain kalian. Sebab, jika kalian sudah menentukan nama domain yang pas untuk website kalian, maka itu akan mempermudah pembaca mengingat nama blog kalian. Namun, keuntungan dari memilih nama ini hanya bisa kalian dapatkan melalui WordPress.org. Sebab, jika kalian menggunakan nama WordPress.com atau Blogger.com, maka nama domain kalian akan disertai watermark dari website yang kalian buat. Contohnya seperti nama domain.wordpress.com. Dan untuk kalian yang serius membuat blog, kalian bisa membeli hosting terlebih dahulu. Sebab, blog kalian tidak akan bisa diakses melalui online tanpa adanya hosting. Soalnya, hosting itu tempat penyimpanan data-data yang ada di blog kalian. Mencari hosting sendiri itu cukup mudah dengan cara kalian cari di media sosial yang terpercaya seperti di YouTube, Instagram, dan lain-lain. Setelah itu, pastikan hosting tersebut memiliki juga pengikut yang real. Oke, sampai sini kalian sudah tahu apa itu blog, struktur, dan juga jenis-jenis blog. Sampai apa aja yang dibutuhkan saat membuat blog. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah ya. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini serta dibagikan ke teman-teman kalian agar kalian bisa tahu bagaimana cara membuat blog. Saya Kofifa Wulandari, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.